Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Video ini saya buat sebagai eh, bagian dari pemaparan terkait hasil dari penelitian unggulan prodi dengan judul perancangan dan pembuatan antena untuk memperbaiki penerimaan sinyal 4G. Adapun saya sebagai ketua pada penelitian ini ya, ada dua anggota lainnya, Bapak Mujahidin dan Bapak Sabta. Oke, langsung masuk pada topik pembahasan. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah eh, karena beberapa tahun yang lalu ya kita sempat mengalami terjadinya eh, pandemi corona COVID-19 ya, yang pada akhirnya dampak dari terjadinya pandemi ini dilakukannya social distancing ya. Manusia pun masyarakat kemudian tidak berkumpul dalam jumlah yang banyak di satu lokasi. Jadi ada eh, dari segi pembatasan jarak. Sehingga dampaknya, salah satu dampaknya selain pada kondisi masyarakat juga berdampak pada pembelajaran. Pembelajaran yang pada akhirnya seluruhnya kita eh, online, online. Jadi terjadi kondisi pembelajaran jarak jauh. Nah, ini ternyata kondisi seperti ini juga berdampak pada eh, kondisi masyarakatnya karena walaupun eh, masyarakat itu punya alat ya, jadi banyak permasalahan yang timbul ya, apakah dari segi kualitas komunikasi ya, atau sinyal jelek misalnya gitu ya, sehingga informasi tidak bisa diterima dengan baik. Bahkan di beberapa wilayah itu, walaupun HP-nya di sini kalau pada berita ini dikatakan HP-nya mahal, tapi karena sinyalnya memang eh, lemah gitu ya, sehingga tetap kesulitan dalam belajar online. Di antara banyak sekali masalah-masalah yang lain gitu. Ada yang karena kesulitan ekonomi, kemudian tidak ada pusat dan sebagainya. Nah, ini mungkin secara teknisnya dari segi eh, kualitas sinyal yang lemah gitu, walaupun punya alat komunikasi dan kuota, tapi tidak bisa eh, menjalankan eh, pembelajaran secara layak gitu ya, karena kualitasnya tidak memadai. Nah, ini permasalahan ini kemudian butuh solusi. Nah, adapun solusi-solusi yang bisa diterapkan di antaranya adalah ya tentunya karena di antara permasalahan itu adalah hmm, terbatasnya jumlah infrastruktur ya berupa tower-tower BTS gitu ya. Nah, maka ya kalau solusi ya berarti ditambah penambahan BTS. Tapi kan ini bukan solusi yang mudah atau gampang untuk dilakukan karena itu berkaitan dengan eh, investasi yang tidak sedikit jumlahnya, harganya itu. Nah, di antara solusi yang lain bisa jadi dilakukan kemudian berlangganan layanan WiFi ya dari beberapa ISP yang menawarkan layanan internet gitu. Nah, cuman masalahnya tidak semua orang gitu ya, tidak semua kalangan kemudian mampu untuk mengupayakan hal ini gitu ya, karena juga banyak yang memiliki eh, keterbatasan ekonomi gitu. Dan juga kalau misal kita membuat ISP itu pada akhirnya harus membuat membuat lokali lo apa eh, membuka spot bisnis tertentu ya pada satu wilayah. Nah, ini misalnya kalau pada konteks wilayah di Kepri gitu ya, Tanjung Pinang, di Pulau Bintan, maka itu masih kondisi wilayah itu rural ya, pedesaan, di mana kondisi rumah antar rumah itu tersebar secara sporadis dalam jarak yang jauh gitu. Sehingga akan banyak kendala-kendala yang ketika dibuatkan wifi hotspotnya itu juga tidak efektif karena rumah warga juga saling berjauh. Maka apa solusi praktis yang mungkin bisa diambil gitu. Nah, maka di antara solusi-solusi praktis yang belum bisa dilakukan adalah ya karena jarak rumah itu jauh dari BTS ya. Nah, jadi perumahan warga yang jauh dari BTS itu berdampak pada pelemahan sinyal. Jadi menerima sinyal HP ya, sinyal 4G ya, bagi itu dalam kondisi yang tidak kuat ya, sehingga kualitas kualitas komunikasi pun berubah. Nah, salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah dengan menambahkan yang antena tambahan, antena eksternal. Kalau di sini kalau kita lihat dari gambar ini adalah antena yang
Nah, antena yang ini sendiri adalah antena direksional ya, yang fokus arah radiasinya pada satu arah tertentu, yang nantinya kalau pada topologi ini maka akan diarahkan mengarah kepada BTS ya, BTS yang hendak diraih gitu ya, sinyal diraih gelombang elektromagnetik. Maka terkait kajian-kajian berdasarkan penelitian yang senada gitu ya, maka di tahun-tahun sebelumnya ada 3 penelitian, ada banyak ya sebenarnya. Pada tahun 2017, 2020, dan hingga 2021 ya, eh, ada rancang bangun antena dengan 12 elemen ya, yang pada perancangannya didapatkan gain antena, penguatan dari sinyal itu berupa sebesar 12,3 dBi. Nah, adapun nilai-nilai yang diukur lainnya adalah nilai RSSI, RSRP, dan RSRQ. Nah, kemudian ada juga pembuatan Yagi 5 elemen ya dengan pada frekuensi 1800 MHz eh, dengan VSWR ya, VSWR yang diperoleh 1,89. Ini sebagaimana yang kita ketahui, VSWR ini kan nilai rentang idealnya itu adalah 1 sampai 2. Jadi kalau sudah kurang dari 1 ataupun lebih dari 2 maka eh, tidak bagus ya, jadi tidak ideal. Nah, kemudian pada penelitian berikutnya pada tahun 2021 pembuatan antena yang 15 elemen, namun ini digunakan pada frekuensi 2400 MHz dengan PSWR 1,16 dan gain 14,59. Ini lumayan baik. Nah, adapun kalau pada penelitian ini ya karena akan digunakan untuk komunikasi pada komunikasi sinyal 4G ya, sementara sinyal 4G yang digunakan pada wilayah kami itu rentang frekuensinya adalah 1800 MHz. Nah, maka kemudian kami lakukan perancang bangun antena Yagi 15 elemen pada frekuensi 1800 MHz ya, atau pada frekuensi 4G. Nah, kami melakukan pendesainan dengan menggunakan aplikasi atau software MM Anagal Basic free ya. Bisa diakses pada link ini ya. Jadi 15 elemen. Nah, 15 elemen itu tentunya memiliki panjang masing-masing elemen yang berbeda ya. Jadi kalau pada Yagi itu yang paling identiknya dia terdiri dari beberapa elemen ya. Terdiri atas ada reflektor, kemudian ada drivennya, dan kemudian beberapa elemen-elemen pengarah. Nah, karena di sini ada 15 elemen ya, maka ada 13 elemen pengarah, satu driver dan satu reflektor. Nah, kemudian elemen-elemen ini dia memiliki panjang tertentu ya, karena ini merupakan hasil perhitungan numeriknya ya, perhitungan numerik berdasarkan nilai frekuensi yang diberikan. Kemudian jarak antara elemen gitu ya, jadi elemen spacing, jarak antar elemen, terus kemudian juga panjang masing-masing elemen itu sendiri gitu ya. Nah, dari hasil rancangan ini kemudian ketika disimulasikan diperolehlah diagram radiasi seperti ini. Ini diagram pola radiasi dari antena Yagi yang telah dirancang. Berdasarkan gambar ini berarti kita melihat maksudnya arah fokus diagram radiasinya itu fokus pada satu arah tertentu ya ke depannya. Nah, ini ada lob-lob kecil ya, side lob kita bilangnya. Ini kan kecil, ini sebenarnya juga merupakan energi, cuman karena tidak terlalu besar, jadi bisa diarahkan atau fokus pada arah tertentu. Karena Yagi sendiri adalah antena direksional yang fokus pada satu arah tertentu. Nah, adapun gain yang diperoleh dari hasil uh, simulasi ini adalah sebesar 19,26 dBi. Adapun nilai PSWR-nya yang diperoleh adalah 1,31. Ini lumayan bagus, sementara ini gain-nya besar ya, gain besar jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, dan juga SWR-nya lumayan mendekati 1, tidak terlalu besar. Nah, ini adalah langkah-langkah pengerjaan. Jadi berdasarkan nilai-nilai yang telah diperoleh tadi itu, maka kemudian dilakukan perakitan atau fabrikasi terhadap antena itu sendiri. Nah, ini jadi bahan-bahan dari elemennya itu terbuat dari bahan aluminium, ya ini elemennya. Ini kemudian ada boom terbuat dari kayu. Adapun boom ini digunakan sebagai eh, sebagai
tempat melekatnya ya, melekat para elemen-elemen ini. Jadi disusun di boom, di kayu boom ini, terus kemudian ditempel sesuai dengan panjang masing-masing panjang elemen dan spacing jarak antara elemen. Ini untuk lebih detailnya ada di laporan. Nah, ini setelah selesai pemasangan elemen pada kayu boomnya, maka dipasang kabel, ya, dipasangkan kabel pada bagian driven. Nah, setelah selesai, maka kemudian bisa digunakan. Maka pada satu sisi dihubungkan ke driven, di sisi kabel yang lainnya itu bisa dihubungkan dengan menggunakan konektor, baik bisa langsung ke HP ya dengan menggunakan pigtail induksi, atau juga bisa langsung dihubungkan ke modem. Gitu. Jadi modemnya itu juga harus ada slot ya, semacam konektor untuk agar bisa dipasangkan kabel antena. Jadi kalau pada pengujian ini pada beberapa kondisi juga diujikan pada kondisi ketinggian 7 meter hingga 7 meter. Jadi ini kabel ya, di sini ada apa yang menguji menggunakan HP, di sini ditaruh di atas gitu ya. Nah, ini bentuk dimensi dari antena yang telah dibuat 15 elemen. Nah, kemudian ini adalah hasil grafik dari pengukuran. Sebelah kiri ini adalah grafik pengukuran sebelum menggunakan antena. Nah, kita melihat pada grafiknya warna hijau ini, kita melihat bahwasanya sebelum penggunaan antena, maka apa? Kisaran dari nilai ini adalah nilai RSRP-nya, kualitas penerimaan sinyal gitu ya, kuat penerimaan sinyal. Maka di sini diperoleh mulai dari rentang nih, kalau terendah itu adalah dari 112 hingga 100 ya, min 112 hingga min 100 dB ya. Gitu. Jadi ini lumayan besar peradaban yang terjadi karena kalau secara standar untuk nilai RSRP maka nilai rentang dari lebih besar di atas minus 100 ini terkategori poor gitu ya, atau very poor gitu, dalam kondisi jelek berarti kualitasnya. Nah, ini sebelum menggunakan antena ya. Jadi kita melihat di sini ada rentang dari minus 112 hingga 100. Nah, yang ini adalah kondisi ketika setelah penggunaan antena. Grafik pengukuran setelah menggunakan antena kita bisa lihat bahwasanya terjadi kondisi perbaikan kualitas sinyal ya. Di sini apa? Kita lihat yang grafik warna hijau ini pada rentang minus 99 hingga 96 ya. Nah, ini kalau secara dari standarnya ini berarti sudah masuk ke dalam kondisi ya. Jadi sebelumnya dari kondisi poor kepada kondisi good. Nah, ini sebenarnya pokoknya masih di dalam rumah ini, antenanya belum ditaruh di luar gitu ya. Kalau seandainya antenanya ditaruh di luar bisa jadi juga terjadi perubahan ya. Karena kalau di dalam rumah berarti kan antena juga terhalang oleh tembok gitu. Nah, tapi dari segi seperti ini aja sudah mendapatkan perbaikan ya, dari segi kualitas sinyal 4G. Nah, ini kalau hasil pengukuran ya, hasil pengukuran dan pengambilan data. Kalau kita sebelum membahas tabel pengukuran tanpa antena dan dengan antena, setelah menggunakan antena, sebaiknya kita melihat pada standar nilai RSAT ya, bukan dari KPI ini. Maka ini adalah rank atau mengelompokkan nilai berdasarkan kekuatan dari penerimaan sinyal. Nah, ini adalah kategorinya. Ya. Jadi kalau itu dari apa? Oh, apa? Kalau very poor itu dari min 140 sampai min 110. Berarti kalau tadi itu 112 berarti ya terkategori very poor ya sebenarnya. Nah, ini kalau tadi itu ya kita sempat tadi dari 99 sampai 96 berarti kondisi fair ya. Kondisi fair. Berarti ada perubahan dari nilai very poor ke fair. Nah, ini adalah pengujian ini diukur nilai RSSI, RSRP, RSMQ, SNR, kemudian kecepatan download, kecepatan upload, dan latensi. Nah, ini kalau tanpa menggunakan antena ya, boleh dibandingkan dengan hasil di sebelah kanan yang dengan menggunakan antena.
terjadi perbaikan yang awalnya RMSI-nya redaman min 83 menjadi kemudian min 67, berarti kan ada penguatan ya. Ada penguatan eh, 83 dikurang 67 ya. Jadi ada penguatan yang awalnya 83. Jadi sekitar hampir 20-an. Terus kemudian RSP dari min 115 menjadi min 110, min 101. Nah, ini berarti dari pur ke pur ya. Kalau tadi kalau yang sebelumnya itu kan bisa sampai pada kondisi fair ya. Dan juga kita melihat adanya perbaikan dari segi kecepatan talking dari 1,31 Mbps menjadi 1,46 gitu ya. Kecepatan uploadnya juga jadi bertambah. Kemudian latensi ataupun keterlambatan paket itu juga mungkin berkurang. Nah, maksudnya kalau tidak dari segi ini berarti kita bisa melihat maksudnya dari segi pengurangan itu cukup berhasil untuk memperbaiki kualitas penerimaan si email. Nah, ada pun penelitian tadi itu ya, baik dari mulai dari perancangan, terus kemudian sampai perakitan, hingga pada pengujian dan pengambilan data dan beserta analisisnya itu telah telah kami daftarkan ya, itu bisa dideseminasikan, bisa diseminarkan pada konferensi Pasifik ya, Pasifik 2022. Nah, ini adalah surat penerimaannya, letter of acceptance dari untuk bisa dipresentasikan pada semuanya ini dengan jadwal pada tanggal 28 Oktober 28 Oktober ya. Eh, iya 28 Oktober presentasinya. Dengan judul Potential Use of Antennas in Rural Area to Improve Internet Connectivity. Jadi, apa hasil dari penelitian tadi telah dipresentasikan. Eh, Ya mungkin cukup sekian dari apa yang kami sampaikan untuk kegiatan penelitian pada tahun ini. Ya, ya atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.